Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita bisa beribadah bersama pada pagi hari ini. Saat ini saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Hormat bagi Allah. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan telah memilih setiap kita bukan karena kebaikan dan kesempurnaan kita, tetapi karena kasih-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu saliblah yang memberikan kita pengharapan akan keselamatan. Oleh karena itu pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan menyerahkannya di salib Tuhan. Supaya Tuhan yang akan menyucikan kita dan setiap kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Karya terbesar. Kasih yang temukan di dalam
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan setiap kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Sungguh anugerah yang luar biasa bila setiap kami masih diizinkan untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami mau memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, khususnya di dalam 1 minggu ini. Kami masih melakukan dosa melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Layakan setiap kami untuk bisa masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk bisa menyembah dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan yang memakai kami, manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami bisa hidup setiap hari sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kepada orang yang lumpuh, buta, sakit kusta, Tuhan yang sembuhkan dan ampuni. Demikian juga setiap kita yang datang di hadapannya dengan penuh iman dan kesungguhan hati juga akan menerima pengampunannya. Seperti yang tertulis di dalam Lukas pasalnya yang kelima ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Setiap kita sudah diampuni dan diberikan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, mari kita menjalankan perintah Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah memilih setiap kita. Inilah sukacita terbesar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah menjadi kerinduan setiap kita untuk bisa terus dan terus dekat kepada Tuhan. Aku milikmu. Aku milikmu, kau pun milikku, kasihmu memuaskanku. Tambahkan iman agar ku terbang makin dekat padamu. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku.
telah memilih setiap kita bukan karena kebaikan kita, tetapi Tuhan telah memilih kita sejak sebelum kita ada. Dialah yang paling mengenal masing-masing dari setiap kita. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Tuhan. Seperti pada saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah menjadi komitmen kita untuk mengikuti panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami pagi ini sungguh bersyukur dan bersuka cita kalau akhirnya kami diberi kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang juga dapat beribadah di rumah. Biarlah mereka juga tetap bersuka cita oleh karena ibadah ini memberikan satu kekuatan dalam hidup setiap kami.
Terima kasih Tuhan, berkati kami ketika kami akan membaca merenungkan firman Allah pagi ini. Kiranya Allah Roh Kudus boleh bekerja, menyatakan kebenaran itu dalam hati dan hidup kami. Dan beri kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu di dalam menguraikan firman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Kita bersyukur kalau pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat beribadah kembali. Saya juga bersyukur Bapak Ibu kalau ibadah pagi ini dapat berhadapan langsung dengan jemaat kembali. Biasanya kalau saya berkhotbah bangkunya kosong, ya, semuanya kosong, tidak ada orang, ya. Tapi hari ini bersyukur kalau Tuhan izinkan kita untuk dapat beribadah. Amin Bapak Ibu. Biarlah di waktu-waktu yang akan datang, jemaat-jemaat yang lain juga dapat bersama-sama kita beribadah seperti pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita berbicara tentang unconditional election. Kita akan bersama-sama membuka Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8, ya, pemilihan tanpa syarat. Kita membahas hal yang kedua, ya, berkaitan dengan keselamatan. Saya akan bacakan untuk kita Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bersukacitalah dan bersyukurlah kita untuk setiap firman yang kita baca, kita renungkan. Biarlah kebenaran firman Allah ini dapat terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tema kita hari ini berbicara tentang pemilihan tanpa syarat, ya. Pemilihan tanpa syarat. Kita sungguh bersyukur kalau Allah memilih itu tanpa syarat. Bapak Ibu bayangkan kalau Allah memiliki syarat-syarat bagi setiap kita ketika Dia akan memilih hidup kita. Di dalam kehidupan kita, bukankah kita juga ketika memilih sesuatu itu dengan syarat? Betul nggak? Pak Hasan waktu milih ibu ada syarat nggak? Ada. Nggak mungkin toh Pak Hasan nanti ada Ibu Susanti, Ibu Susani, Ibu yang lain tiba-tiba diuncal, diundi. Enggak? Wah, diteropong dulu. Iya, diteropong dulu ya Bapak Ibu ya, bukan diundi. Waktu diundi, keluar namanya Budi, tambah lucu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, minggu lalu kita sudah berbicara tentang kerusakan total. Ya, kerusakan total itu Bapak Ibu sudah dijelaskan kemarin, paling tidak ada dua hal dari kerusakan total yang dialami oleh manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa setiap orang telah rusak secara total dalam keberadaannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapak Ibu, manusia itu mengalami kerusakan total dalam keberadaannya, ya, dalam keberadaan kita ini. Tidak ada bagian Bapak Ibu dari diri kita yang tidak tersentuh oleh dosa. Baik itu pikiran kita, baik itu kehendak kita, ya. Bapak Ibu coba bayangkan pikiran kita. Mungkin saja dalam kehidupan ini kita berusaha untuk selalu berpikiran positif, tapi saya mau tanya, sering nggak pikirannya negatif? Ada ya? Dan Bapak Ibu tahu bahwa itu salah tapi masih dipikirin nggak? Diusahakan. Bapak Ibu, pikiran kita itu kita berusaha untuk yang positif. Tapi sering nggak kita gunakan untuk negatif? Atau berpikiran negatif? Sering Bapak Ibu. Kehendak kita, bagaimana dengan kehendak kita? Sama saja Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kita, semua terpengaruh oleh yang namanya kejahatan. Akibatnya Bapak Ibu yang terkasih yang kedua, ya, akibatnya. Manusia itu tidak memiliki kemampuan total. Tidak ada kekuatan dalam diri manusia untuk apa? Untuk menyumbangsi bagi keselamatannya. Kerusakan total itu membuat manusia mati. Minggu lalu sudah dijelaskan.
Ya, kalau Lose Melissa kemarin menggambarkan seperti orang yang tenggelam, lalu tiba-tiba ada orang yang menolong, dia katakan bukan seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami kerusakan total, mengalami mati total, kita itu sungguh-sungguh tenggelam di dalam dasar laut. Mati di situ, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sungguh-sungguh tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau Bapak Ibu masih bisa hidup, itu karena apa? Kasih dan anugerah Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebaikan Bapak Ibu yang terkasih ya, yang dilakukan manusia di luar Kristus, hanyalah suatu kebaikan yang bersifat relatif, yang bisa berubah-ubah. Ketika kita berbuat baik, mungkin saja motivasinya untuk diri sendiri. Ketika kita membantu orang lain, bisa saja motivasinya untuk keuntungan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kebaikan yang dilakukan manusia di luar Tuhan Yesus, itu sifatnya relatif. Ya, kalau kita melihat membandingkan dari agama-agama lain, mereka berbuat baik untuk diri sendiri. Tapi kita berbuat baik bukan untuk diri kita sendiri lagi. Kita berbuat baik untuk memuliakan Tuhan yang sudah menyatakan kasih anugerahnya di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti kita tahu, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan menurut gambar rupa Allah. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 1. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini berarti bahwa manusia diciptakan seperti bayangannya Allah. Ya, seperti bayangannya Allah. Maka apa yang Allah perintahkan kepada manusia, itulah yang harus dikerjakan oleh manusia. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan pada waktu kita bercermin, ya, semua yang kita lakukan di depan cermin akan diikuti bukan oleh bayangan kita yang ada di dalam cermin. Bapak Ibu sering ya bercermin, sebelum ke gereja kan bercermin. Waktu bercermin pastilah bayangannya mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau kita sedang bersisir, pasti ikut juga bersisir. Namun Bapak Ibu yang terkasih, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh gambar rupa Allah yang ada di dalam diri manusia itu menjadi rusak secara total. Atau dapat dikatakan Bapak Ibu, rusak dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan kita. Kerusakan total ini Bapak Ibu membuat manusia tidak lagi mampu merespon perintah Tuhan dengan benar, merespon perintah Tuhan dengan tepat. Semua yang manusia lakukan Bapak Ibu itu meleset dari sasaran yang harus dia capai. Inilah yang namanya dosa. Bayangkan Bapak Ibu, seperti pada waktu kita berdiri di depan cermin Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, waktu kita berdiri di depan cermin, kita tersenyum, kita tertawa, tetapi bayangan yang ada dalam cermin justru murung dan menangis. Kaget nggak? Saya waktu nyari foto ini Bapak Ibu rada kaget ya. Foto yang aneh-aneh seperti ini, tapi saya cari yang nggak aneh lah. Ya, ada yang foto yang serem gitu ya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan ketika kita sedang berkaca, lagi tersenyum, lagi tertawa, tetapi justru bayangan kita yang dalam kaca itu merengut wajahnya misalnya. Sedih wajahnya Bapak Ibu yang terkasih. Wah, mungkin kita terkejut, bahkan mungkin kita berlari terbirit-birit, betul nggak? Ya, kaget kita melihat kenapa bisa demikian. Mungkin saja ada yang bisa pingsan Bapak Ibu yang terkasih. Demikianlah Bapak Ibu juga orang yang telah jatuh dalam dosa, yang telah mati secara rohani. Orang tersebut tidak mampu lagi Bapak Ibu melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Termasuk ia tidak bisa merespon anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Segala sesuatu Bapak Ibu yang dilakukan hanyalah kejahatan semata. Maka tidaklah heran Bapak Ibu, Alkitab 3 kali mengulang ya, mengulang 3 kali. Dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Inilah kondisi kita Bapak Ibu yang dijelaskan minggu lalu. Inilah keadaan kita. Jika melihat kondisi seperti ini Bapak Ibu, atas dasar apa Allah memilih saya dan memilih Bapak Ibu? Atas dasar apa Allah mau menyelamatkan kita? Atas dasar apa Allah mau memasukkan kita di dalam sorga?
Apakah ada Bapak Ibu di antara kita memilih barang yang hancur atau barang yang rusak? Ada nggak Bapak Ibu? Kalau barang itu sudah hancur nih, handphone seperti ini, hancur, lebur, mau Bapak Ibu pilih? Mau Bapak Ibu beli? Mau Bapak Ibu pakai? Mau nggak? Sudah rusak, hancur. Tentu saja kita tidak akan pilih, betul nggak? Tentu saja kita buang bahkan, betul? Rusak. Apalagi dalam kondisi hancur seperti ini, tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai lagi. Tentu saja kita akan buang, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Gak mungkin kita akan pilih lagi. Apakah ada syarat-syarat tertentu Bapak Ibu yang membuat Allah itu memilih kita untuk diselamatkan? Dalam kehidupan kita di dunia ini, bukankah kita sering diperhadapkan dengan pilihan Bapak Ibu? Ya, apabila itu mencakup perencanaan akan masa depan seperti tadi saya katakan membangun rumah tangga misalnya. Dibutuhkan keputusan yang matang, keputusan yang rumit untuk memilih pasangan hidup yang memenuhi kriteria bobot mungkin, mutu, kualitas mungkin ya, bibitnya, asal-usul keturunan, bebetnya, status sosial, kesiapan memberi nafkah dan sebagainya. Enggak tahu kita memilih pasangan hidup dengan diundi, simsalabim. Enggak Bapak Ibu, pasti kita memilih. Dalam dunia kerja misalnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya ini saya tulisan ya agak kelihatan, itu syaratnya banyak sekali Bapak Ibu. Ketika akan menerima pegawai baru, ada kriteria, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Apalagi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam memilih jabatan yang makin penting, makin tinggi jabatan itu, maka syarat-syaratnya pun akan semakin tinggi pula. Betul nggak? Ketika kita akan pemilihan presiden misalnya dan sebagainya, makin tinggi juga syarat-syarat untuk dipenuhi. Untuk menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Butuh seleksi yang ketat sekali Bapak Ibu yang terkasih. Alkitab Bapak Ibu banyak memberi contoh tentang pemilihan yang Allah lakukan. Banyak ya. Saya ambil beberapa saja. Kita lihat ada Daud, ada Paulus dan kita. Nah ya. Bapak Ibu, Daud, ketika Saul ditolak sebagai raja oleh Tuhan karena ketidaktaatan, Samuel diperintahkan untuk pergi mengurapi calon raja Israel pengganti Saul. Samuel datang ke kota Bethlehem dan mengundang Esai. Esai ini kan papanya Daud, ya. Beserta anak-anaknya ikut upacara pengorbanan pada waktu itu. Ketika mereka datang, Bapak Ibu yang terkasih, Samuel itu melihat Eliab. Oh, Eliab itu perawakannya tinggi. Ini Eliab ini kakaknya Daud ya. Eliab itu gagahnya luar biasa. Samuel berpikir, oh ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Jangan pandang parasnya atau perawakannya. Bukan itu yang aku pilih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat yang ada di dalam diri manusia. Abinadab dan Syama Bapak Ibu juga tidak dipilih Tuhan. Hingga ketujuh anak Esai lewat di depan Samuel. Semuanya tidak dipilih oleh Tuhan Bapak Ibu. Sampai akhirnya Esai itu memanggil anak bungsunya. Dalam pikiran Esai Bapak Ibu, tidak mungkin Daud dipilih. Masih merah kemerahan dikatakan. Masih anak kecil. Gak mungkin dipilih. Tapi ya sudahlah, karena diminta, saya bawa. Yang Daud waktu itu masih kemerah-merahan dikatakan. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel di dalam 1 Samuel 16 ayat 6-12. Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah yang Tuhan pilih. Bapak Ibu, terbukti pilihan atas Daud tidak didasarkan penampilan luar seperti kakak-kakaknya. Dia hanya seorang pengembala domba sederhana. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hatinya. Kemudian Paulus. Siapa yang tidak kenal Paulus, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Seorang penganiaya, pengikut Yesus. Tetapi justru dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Bukan hanya itu, dia dipercaya Bapak Ibu menjadi seorang rasul. Dipercaya untuk menjadi pemberita Injil. Paulus bertobat Bapak Ibu bukan ketika dia sedang mencari kebenaran, bukan.
Tetapi justru ketika dia berusaha untuk membinasakan pengikut-pengikut Yesus, dia berusaha untuk membinasakan kebenaran. Dia bertobat Bapak Ibu bukan karena menemukan kebenaran, tetapi ditemui sang kebenaran. Mengapa Allah memilih Paulus, seorang pembunuh, penganiaya dan sebagainya? Karena Allah melihat kedalaman hati. Kalau Allah memilih kita Bapak Ibu, kenapa Allah memilih kita? Ya kan, pertanyaannya begitu. Bagaimana dengan firman Tuhan berkaitan dengan pemilihan kita? Di dalam Efesus 1 ayat 4 yang kita baca Bapak Ibu, itu dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oh Bapak Ibu, luar biasa sekali ayat ini. Sangat jelas bahwa pemilihan kita tidak dilakukan oleh Allah sendiri yang memilih kita di dalam Kristus Yesus dikatakan. Bahkan waktu pemilihannya pun ditentukan oleh Allah. Apa itu waktunya? Sebelum dunia dijadikan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi Allah itu luar biasa loh dalam kehidupan kita. Dia memilih kita Bapak Ibu, waktunya pun sudah Allah tentukan. Bapak Ibu, ini merupakan hak mutlaknya Allah Bapak Ibu dalam menentukan waktu bagi seseorang karena ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3. Jemaat, pilihan atas hidup kita merupakan kedaulatan Allah. Bukan berdasarkan kriteria. Mungkin kita gagah, mungkin kita tampan ya. Mungkin kita cantik, mungkin kita kuat, mungkin kita terampil, mungkin kita kaya, mungkin kita hebat, mungkin kita pandai, mungkin kita cerdas, dan sebagainya. Ya, apapun yang kita miliki Bapak Ibu, yang dapat menguntungkan pemilihan. Namun pemilihan Allah itu justru menguntungkan kita yang dipilihnya. Bagaimana Allah memilih kita Bapak Ibu? Kita lihat Efesus 1 ayat 5 dan 6. Di dalam Efesus 1 ayat 5 dan 6 dikatakan, ya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih, sangat jelas Allah memilih kita itu berdasarkan kasih karunia. Ya, berdasarkan kasih karunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu, kasih karunia itu artinya anugerah. Ya, pemberian cuma-cuma tanpa pamrih. Hadiah, kebaikan Allah, kemurahan hati. Bapak Ibu coba kita perhatikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kasih karunia itu memiliki pengertian seperti ini. Tidak ada satupun pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia ini menunjukkan bahwa saya dapat kasih karunia itu karena memang saya layak. Memang saya hebat. Memang ada andil dalam diri saya. Enggak ada. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kalau menurut dalam bahasa Yunani-nya Bapak Ibu yang terkasih, ya, itu kesukaan atau berkat. Kata charis. Ya, kesukaan atau berkat. Jadi kalau berkat itu adalah pemberian. Dan kita menerima dengan sukacita. Ya, memberikan satu kesukaan. Di dalam kasih karunia Bapak Ibu tidak ada unsur. Ya, unsur usaha manusia sedikit pun. Tetapi sepenuhnya merupakan karya Allah. Ya, Bapak Ibu ini perlu dicatat dan ingat dan perlu digarisbawahi. Tidak ada unsur dari manusia, sama sekali tidak ada. Ya, jadi kita orang reform memiliki pemahaman seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada sedikit pun bagian dalam diri kita Bapak Ibu. Ya, tidak ada. Tetapi semata-mata anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Bukan dari hasil usaha kita. Tetapi pemberian Allah semata.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bicara mengenai keselamatan Bapak Ibu, maka ada 2 poin penting yang perlu kita ingat baik-baik. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu berbicara atau kita harus sadar akan ketidakberdayaan kita. Ya, ketidakberdayaan kita. Kita harus mengakui bahwa kita ini tidak punya andil, ya, tidak punya andil apapun di dalamnya untuk keselamatan yang kita dapatkan. Keselamatan yang kita peroleh itu semata-mata hanya karena Allah terlebih dahulu beranugerah kepada kita. Paulus mengatakan di dalam Efesus tadi Bapak Ibu di dalam ayat 4, Allah memilih kita, bukan kita memilih Allah. Ya, Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Kemudian Paulus melanjutkan bahwa Allah menentukan kita, dikatakan dari semula. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu, pemilihan yang berdaulat ini ditekankan lagi oleh pernyataan bahwa Allah telah memilih kita di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Yaitu bahwa Allah telah memilih kita bukan dikarenakan apa yang ada pada diri kita, tetapi dikarenakan Kristus Yesus. Bapak Ibu, Paulus tidak menyatakan bahwa Allah memilih kita karena kita kudus. Tidak. Melainkan supaya kita kudus dan tak bercacat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini penting sekali ya. Jadi Paulus tidak menyatakan bahwa Allah itu memilih kita karena kita kudus. Bukan. Karena kita ini baik. Bukan. Karena kita ini benar. Bukan. Ya, bukan Bapak Ibu. Melainkan supaya kita ini kudus dan tak bercacat. Itu artinya apa? Itu artinya kita ini kotor. Orang berdosa. Orang yang tidak layak di hadapan Allah yang kudus. Tetapi Allah memilih kita supaya kita itu dikuduskan. Supaya kita itu tidak bercacat di hadapan Allah. Dan pemilihan ini dilakukan dalam Yesus. Kenapa harus dalam Yesus? Karena memang Yesus datang menyatakan karya keselamatan itu. Allah terlebih dahulu mengerjakan karya penebusan yang digenapkan di dalam Kristus dan memberikan Roh Kudus untuk terus mengubah hidup kita. Supaya makin hari itu kita itu semakin memiliki gambar rupa Allah yang sudah rusak karena dosa tadi. Supaya jadi baik Bapak Ibu. Ya, supaya kita kalau berkaca nanti waktu senyum, tersenyum kacanya. Betul ya? Jangan sampai nanti masih saja tersenyum tapi wajahnya sedih di kaca. Allah tuh ingin mengembalikan kita seperti itu. Ya. Jadi ketika kita berhadapan lagi depan kaca tersenyum, ya kita memang dalam posisi tersenyum. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seandainya pemilihan Allah atas orang-orang yang masuk ke sorga didasarkan pada sesuatu yang harus ada pada diri kita, atau sesuatu yang harus kita pikirkan, atau sesuatu yang kita lakukan, siapakah yang akan diselamatkan Bapak Ibu? Kalau Allah memilih secara demikian, siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang layak berdiri di hadapan Allah dan menyatakan bahwa dia pernah melakukan satu kebaikan yang benar-benar baik menurut pengertian terdalam ya dari kita mungkin. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua telah mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Ya, kita semua itu mati. Itu dicatat dalam Efesus tadi, ayat 1, pasal 2, ayat 1 dan 2. Tak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 sampai 12 yang saya baca tadi. Bila pemilihan Allah didasarkan pada satu kebaikan yang terdapat dalam diri kita, maka tidak ada seorang pun Bapak Ibu yang dipilih. Enggak ada. Tak ada seorang pun yang dapat masuk surga. Karena tidak ada satupun orang yang baik. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, firman Allah. Maka yang kedua Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa kita ini rusak karena dosa, tidak memiliki kemampuan, keberdayaan lagi, maka Bapak Ibu kita harus sungguh-sungguh apa? Bersyukur. Ya, kita harus bersyukur untuk pemilihan Allah di dalam kehidupan kita. Dan pemilihan Allah itu tanpa syarat. Nggak ada syarat. Karena itulah Bapak dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini, pertama-tama Paulus mengucap syukur dikatakan ya, kepada Allah Bapa karena di dalam Kristus Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 3 yang kita baca. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini ya.
bahwa Allah telah mengaruniakan berkat tersebut kepada kita, bukan akan mengaruniakan berkat kepada kita. Hal ini berarti apa Bapak Ibu? Berarti berkat itu telah kita terima. Berkat itu sudah diberikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu kita bersyukur bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kita dalam hidup ini senantiasa memang ingin menyenangkan hati Allah, memuliakan nama Allah, memberikan yang terbaik bagi Allah kita yang sudah memilih kita tanpa syarat. Bapak Ibu betapa mengerikan kalau Allah memilih kita dengan syarat. Ya, Bapak Ibu bandingkan dengan agama lain. Agama lain kalau mau masuk surga itu ada syarat enggak? Wah, banyak syaratnya, betul? Benar, berbuat baik salah satu yang misalnya. Ada tuntutan-tuntutannya. Tetapi kita Bapak Ibu masuk surga dikasih anugerah oleh Allah, diberikan percuma-cuma Bapak Ibu dikatakan, diberikan cuma-cuma kepada kita. Bapak Ibu kalau kita menyadari bahwa kita ini tidak layak, rusak, mati secara total. Bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, syukur kita bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hidup Bapak Ibu. Berikan waktu yang terbaik. Berikan tenaga yang terbaik. Berikan juga mungkin uang kita yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pemberian kita itu Bapak Ibu bukan supaya kita selamat, enggak. Sebagai rasa syukur. Rasa syukur kita. Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Karena Allah sudah memilih kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan setiap kita. Kalau Allah memilih kita tanpa syarat, kita semua adalah orang yang harusnya mati, binasa. Tetapi Dia memilih kita. Mari kita nyatakan syukur dalam hidup ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan dengan kata-kata saja, tapi dengan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kami di momen bulan reformasi ini. Bahwa Allah memilih kami bukan dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi Allah memilih kami dengan kasih setiamu. Karuniamu yang besar. Kami orang yang binasa karena dosa. Kami tidak dapat merespon kebenaran Tuhan. Tidak ada satu bagian pun dalam hidup kami yang dapat menyumbangsi bagi keselamatan kami. Tetapi karena kasih karuniamu, kami diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami dalam hidup ini, untuk sungguh-sungguh boleh memuliakan nama-Mu sebagai ungkapan syukur kami atas kasih setiamu, keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, supaya setiap jemaat Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk meresponi kebenaran firman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengikrarkan Bapak Ibu, dan sekaligus juga menghayati setiap kata demi kata. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada pemimpin liturgi.
Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Sudah saatnya bagi setiap kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kita juga akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan secara virtual untuk jemaat yang ada di rumah melalui QR Code yang ada di layar, dan untuk jemaat yang ada di gedung gereja bisa diberikan melalui QR Code yang ditempel di depan kursi. Sedangkan kalau jemaat mau memberikannya secara langsung juga bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke kotak persembahan setelah ibadah selesai. Sambil memberikan persembahan kita akan mujikan pakai hidupku ya Tuhan. Berdiri, kita pujikan baitnya yang ketiga. Pakai akan mulutku mengabarkan Injil-Mu, pakai segenap hartaku, semuanya milik-Mu, semuanya milik-Mu. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan setiap kami kesempatan untuk beribadah dan memberikan persembahan Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang akan memakai dan menguduskan persembahan kami sehingga bisa digunakan untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersama-sama berdoa ya Tuhan untuk program-program gereja baik yang masih akan berjalan di tahun ini maupun untuk program yang akan disusun untuk tahun depan. Tuhan, Kau tolong berkati setiap program-program yang ada sehingga para jemaat juga bisa terberkati Tuhan melalui program-program tersebut, dan juga orang-orang di sekitar gereja ya Tuhan bisa merasakan garam dan terang Tuhan melalui kehadiran gereja kami. Tuhan juga tolong berkati acara ulang tahun Komisi Pemuda Remaja yang akan dilangsungkan juga dalam minggu ini. Tuhan yang akan menyertai setiap persiapannya, setiap pelayan Tuhan, setiap sarana prasarana Tuhan yang akan memakai. Tuhan juga tolong berkati untuk majelis dan pengurus yang akan mempersiapkan program kerja tahun depan. Kiranya Tuhan yang akan memakai setiap kami sehingga bisa menyusun program-program dengan baik. Tuhan juga tolong ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena pada saat ini kondisi cukup terkendali sehingga Engkau juga sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah on-site ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan untuk kedepannya supaya setiap dari kami dan setiap masyarakat Indonesia, Tuhan Kau tolong berikan kewaspadaan Tuhan, tetap harus berjaga-jaga di tengah kondisi yang tidak pasti ini, tetapi kiranya Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan dan juga kehati-hatian ya Bapa untuk bisa supaya kondisi bisa tetap terkendali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama kita akan pujikan doksologi, doa berkat oleh Pendeta Hendra, dan kita tutup dengan Amin Song. Selamat
Jemaat, biarlah kita bersyukur untuk pemilihan Allah dalam hidup kita. Biarlah syukur kita bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hidup kita untuk memuliakan dan menyenangkan hatinya. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh dengan kasih sayang, memberkatimu dan melindungimu. Tuhan, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang baik itu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan saat ini. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, silakan ambil saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa memulai ibadah tatap muka, ya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita kekuatan dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah minggu depan, Bapak Ibu dapat mendaftar, ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, yang sudah memberikan bukti vaksin, maka pendaftaran yang akan datang nggak usah tunjukkan bukti vaksinnya lagi, ya. Jadi cukup memberikan namanya saja, ya, lewat nomor WA yang kita bagikan, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang di rumah khususnya, mari Bapak Ibu saya undang kita semua untuk dapat beribadah kepada Tuhan di gereja, Bapak Ibu, ya. Di gereja sudah sekian lama, mungkin kita beribadah di rumah, mari Bapak Ibu jangan khawatir, karena kita punya protokol kesehatan juga yang baik, juga ibadah kita ventilasi di dalam gereja juga kita buat jadi baik, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari Bapak Ibu saya undang kita semua untuk dapat beribadah. Bapak Ibu, untuk persembahan bisa dilakukan melewat virtual, ya, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Jadi Bapak Ibu bisa men-scan nomor QR code yang ada di kursi, ya. Untuk Bapak Ibu yang di rumah juga bisa melakukan hal demikian. Untuk Bapak Ibu yang akan ibadah di gereja, untuk persembahan secara langsung Bapak Ibu, ya, maka Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop. Ya, masuk ke dalam amplop, setelah ibadah selesai Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak yang ada di depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan, mari Bapak Ibu dapat menghubungi kami hamba-hamba Tuhan, ya. Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam pelayanan, oh saya ingin jadi singer misalnya, silakan. Saya ingin menjadi penyambut tamu atau aser, monggo Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan, dapat menghubungi kami hamba-hamba Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, ada satu hal warta juga yang perlu saya sampaikan. Komisi Remaja Pemuda HUP akan merayakan ulang tahun, ya, mengundang pemuda dan remaja GKT Pondok Indah. Dan ini juga melalui Zoom, ya, melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu, mari dorong anak-anaknya untuk dapat mengikuti ibadah perayaan ulang tahun dari HOP, ya, pada tanggal 16, ya, 16 hari Sabtu, ya, Oktober ini. Sore, pukul berapa? Kecil banget tulisannya. Pukul 6, ya. Jadi Bapak Ibu, dorong anak-anaknya untuk bisa bersama-sama bergabung di dalam perayaan ulang tahun HOP ini, ya, pukul 6, ya. Jadi saya harap mari Bapak Ibu supaya anak-anak juga diberkati di dalam perayaan ulang tahun pemuda remaja. Demikian Bapak Ibu, informasi yang dapat saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin konseling atau ingin apa, silakan menghubungi WA saya, ya, bisa japri kepada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.